Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamisu tawiki ku pasal kakabeng 5 fil batni ing dalam nerangake bab weteng wa hifdhi lan ngreksa weteng. Suma alakan wajib ngatas sira ya talibal ibadatihi wong kang golek ibadah bi hifdzil batni kelawan ngreksa weteng wa islahihi lan bagusake weteng. Fa inna maqasdune weteng ku asyaqul a'dha'i paling abote pira-pira gauta apane islahan oleh bagusake al mustahidi ngatasi wong kang berjuang di dalam ibadah. Wa aksaruha lan paling akeh gauta a'dha apane mu'natan kangelane wa syughlan lan ketungkule wa azumuhalan paling gedene a'dha apane dororon penyakite kemelaratane wa asaron lan labete lan nau krana sedune weteng ku almamba'u sumberan kaya mata air wal ma'danu lan tambang. Mamba itu sumber air, kalau ma'dan itu sumber barang-barang tambang. Ya, kayak tambang timah, besi, emas dan sebagainya. Minulan saking weteng tahiju obah apa al umuru pira-pira urusan fil adai ing dalem pira-pira gauta yaiku dalam bentuk apa mingkuwatin bayane saking kekuatan wa dhufin lan kelemahan wa ifatin lan ifah itu terpelihara dari yang haram ifah kereksa tegese kereksa saking haram. Masa buat jimain Ngain apa hak itu? Ngain. Mbom. Ya wis jimain lan jima. Ya la ala sawab iku hak iku nek jimahin kebinalan artinya tindakan-tindakan yang tidak senonoh, jimah, kebinalan. Tindakan yang tidak terkendali, jimah, nek jimain ya jima. Biyen niku bis ning Saudi. Dadi ana Saudi ku nek kene dhisik perusahaan angkutan pemerintah jenenge Damri. Dinas Angkutan Masyarakat Republik Indonesia. Damri. Kowe ora menangi menawa. Aku saya menangi ben Damri. Saiki saya ana Damri ning gone bandara ning Jakarta. Dinas Angkutan Masyarakat Republik Indonesia. Itu perusahaan milik pemerintah. Ning Saudi ya ana perusahaan milik pemerintah untuk angkutan namanya SAPCO. Saudi Arabian Public Transportation Company. Saudi Arabian Public Transportation Company. Disingkat SAPCO, SAPTCO. SAPCO. Nah, ini tiap bis yang milik perusahaan pemerintah itu ditulisi SAPCO. Singkatan dari Saudi Arabian Public Transportation Company. Terus di bawahnya ada tulisan Arab An-Naqlul Jama'i. An-Naqlul Jama'i itu artinya angkutan umum. An-Naqlul Jama'i, tapi sing dikarokati jime tok, jimnya tok yang dikarokati fathah gitu. Mergo kuwatir nek keliru maca nek liyane An-Naqlul ora mungkin keliru maca, tapi Jama'i itu khusus jimnya di fathah supaya enggak keliru dibaca kasroh gitu. Kalau dibaca kasroh itu
Dan nah, Gus Dur itu orang pertama yang berhasil membuat Raja Fahd ketawa. Raja Fahd itu Raja Saudi paling jaim. Tidak pernah mau memperlihatkan gigi, tidak pernah ketawa. Supaya kelihatan angker, nggak mau ketawa. Yang pertama kali berhasil membuatnya ketawa sampai kelihatan giginya itu Gus Dur. Sampai jadi berita besar di Saudi. Nah, terus Lek Mus nanya Gus Dur, sampean kok bisa bikin ketawa Raja Fahd itu, sampean ngomong apa? Cerita Gus Dur bilang, jadi dulu itu, ya kalau sekarang orang haji atau umroh itu di Saudi itu macam-macam pengumuman untuk jamaah haji atau umroh itu sekarang sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Sekarang termasuk apa misalnya panduan ketika terjadi kebakaran itu di hotel-hotel biasanya ada. Sekarang ada terjemahan bahasa Indonesia. Dulu enggak, 96 itu aku di sana itu enggak ada. Yang ada terjemahan bahasa Inggris, Perancis, malah ada bahasa Urdu. Tapi bahasa Indonesia enggak ada. Gus Dur itu minta kepada Raja Fahd supaya disediakan terjemahan bahasa Indonesia. Karena jamaah haji Indonesia itu paling banyak, Gus Dur bilang begitu, dan supaya mereka paham macam-macam pengumuman itu. Nah, Gus Dur bilang ya memang banyak orang-orang Indonesia yang belajar bahasa Arab di madrasah-madrasah, tapi bahasa Arab mereka itu tidak bisa diandalkan, cari Gus Dur. Karena ketinggalan zaman, mereka taunya itu bahasa Arab dari kitab-kitab salaf itu, kitab-kitab klasik, kitab kuning. Bahasa Arab yang modern zaman sekarang ini mereka nggak ngerti. Makanya mereka itu bingung. Sampai di Mekah lihat ada rambu-rambu untuk jalan satu arah. Tulisannya mamnu'ud dukhul. Mamnu'ud dukhul itu dilarang masuk karena jalan satu arah. Bingung dia nih kok yang mau dukhul di sini ini siapa gitu. Sampai dilarang. Karena dalam kitab-kitab klasik dukhul itu maknanya lain. Dukhul itu penetrasi itu dukhul. Bahasa kedokteran itu koitus. Wae numpak bis patas, ya, bis patas Mekah, Madinah itu malah bingung lagi, di dalam itu ada tulisan mamnu inzalu kulli raqibin fit thariq. Tulisannya ngono. Jadi dilarang penumpang dilarang inzal di jalan, harus diempet sampai di terminal dulu baru boleh inzal. Naam ya. Ala swab kok uji mahin, ala swab uji mahin dan kebinalan, tindakan yang tidak terkendali. Wa nawihi lan padane mazkur. Ya, jadi kita harus menjaga orang-orang yang menginginkan ibadah, yang mencari ibadah, itu harus menjaga perut, harus memelihara perut supaya tetap baik. Perut itu ini yang paling sulit dijaga itu perut. Yang paling sulit untuk didandani itu perut. Perut itu yang paling banyak menyusahkan, paling banyak menyibukkan. Perut itu yang paling banyak membawa macam-macam penyakit dan paling membekas pada seluruh anggota badan. Karena perut itu ibarat sumber air atau tambang. Yang dari situ berbagai macam hal tergerak pada anggota badan yang lain. Apakah itu kekuatan atau kelemahan, itu semuanya berasal dari perut. Kekuatan, kelemahan,
keterjagaan dari segala yang haram dan kebinalan dari anggota-anggota badan yang lain itu tergantung pada perut. Fa'alaika maka wajib ngatasi sira idan ing dalem nalika iku bisianati kelawan ngreksa weteng anil haram saing haram wasyubhati lan subhat awalan ing dalem kawitane sumaan fudulil halal nuli saking punjulane barang halal sandian ing dalam kaping pindhone ing kanat lamun ana iku laka tetep kudu sira himmatun utawi tekad cita-cita fi ibadatillah taala ing dalam ngibadah marang Allah taala. Ya. Fa ammal haramu mongko ana utawi ngreksa saing kang haram wasyubhatulan subhat fa innama yalzamuka mongko angking pestine wajib ing sira apa atajannubu menghindari haram dan subhat itu wajib. Ya. Jadi pertama-tama kalian harus mencegah, menghindarkan perut ini supaya jangan sampai kemasukan makanan yang haram atau syubhat. Ya, itu pertama-tama. Dan selanjutnya kalian harus menjaga perut ini supaya jangan kemasukan makanan halal yang berlebihan. Makanan halal yang lebih dari yang kamu butuhkan. Nah, yang haram dan yang subhat itu jelas wajib dihindari. Li salah satu umurin krono telu pira-pira perkara alasan. Ada 3 alasan menghindari subhat dan haram. Awwaluha ta kawitane umur iku hadaron wedi min nari jahannama saking neraka jahanam. Qala ngendika sapa Allah taala innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira innal ladzina astune wong ya'kuluna kang padha mangan sapa alladzina amwal yatama ing pira-pira bandane anak yatim zulman kelawan zalim innama ya'kuluna ing pestine padha mangan sapa alladzina fi butunihim dalam wetenge alladzina naron ing geni wa saya selawan bakal ketemu sapa alladzina sairon ing neraka sair wa qala ngendika sapa annabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun lahmin utawi saben-saben daging nabata kang tukul apa daging min suhtin saking barang haram fanaru mongko utawi neraka aula luweh berhak luweh utama bi kelawan daging. Jelas pertama-tama alasan menghindari yang haram dan subhat itu karena kita takut pada neraka, karena ada ancaman neraka bagi mereka yang makan barang haram seperti orang-orang yang makan barangnya anak yatim secara zalim. Mereka akan itu seperti makan api di dalam perutnya dan akan bertemu dengan neraka. Dan kanjeng Nabi juga bersabda bahwa daging yang tumbuh dari karena makanan ini nanti kan jadi daging. Makanan itu menjadi nutrisi bagi sel-sel tubuh yang berkembang jadi daging. Nah, daging yang tumbuh dari makanan haram, Kanjeng Nabi mengatakan setiap potong daging yang tumbuh dari makanan haram itu lebih pantas untuk masuk neraka. Watani utai kakaping pindu. Iku anna akilal haram stune wong kang mangan barang haram wa syubhat lan subhat iku matrudun den tolak la yufaqa ora den tulungi sapa akilul haram lil ibadati maring ibadah idza yasluhu krana ora pantes sapa akilul haram li khidmatillah taala maring khidmah maring melayani Allah taala maring ngladeni Allah taala dadi pelayane Allah taala illa idza yasluhu krana ora patut li khidmatillah taala maring ngladeni Allah taala illa kullu tahirin kejaba sapa saben-saben wong suci ya al mutahharin kang den sucikake utawa al mutahhirin kang nyucikake. Ya, yang kedua, orang yang makan haram dan subhat itu tidak akan bisa mendapat pertolongan untuk mendekat, untuk beribadah dan menjadi pelayan Allah. Karena
yang pantas menjadi pelayan Allah itu hanya orang-orang yang suci dan disucikan. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Ghazali ana ya ingsun. Alaihissallahu taala ana ta ora ana sapa Allah taala iku qad manaa. Teman-teman wis nyegah sapa Allah taala al junuba ing wong junub ane dukhuli sayang mlebu fi baiti ing dalem Allah yaiku masjid wal muhditsa lan nyegah ing wong kang duwe hadas an masjid kitabi saking gepok kitabe Allah yaiku Quran. Qala azza min qail ketika sapa Allah azza min qail ya, kang maha luhur sapa Allah min qailin bayane saking zat kang ngendika ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu ya, yang tidak boleh masuk masjid wala junuban lan nurane wong kang junub illa abiri sabilin kejaba wong kang liwati dalan, orang yang tidak berdiam di dalam masjid tapi hanya lewat dalam masjid. Ya, kalau lewat dalam masjid boleh, tapi kalau tengok-tengok diam di dalam masjid enggak boleh. Hatta tahtasilu sehingga padha adus sapa wong junub. Wa qala Allah taala ketika sapa Allah taala la yamassuhu illal mutahharun ya. Orang gepokhu ing Quran illal mutahharuna kejaba wong kang padha den suciake tegese orang yang suci dari hadas. Ya, orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf. Ma'annal jinabata sertane setune jinabat wal hadas lan hadas iku amrun mubahun perkara kang mubah. Ya, orang junub itu tidak berdosa, mubah. Ya. Orang junub itu mubah. Junubnya itu sebabnya ya ada, sebab junub yang haram itu ada, tapi junubnya itu sendiri mubah. Demikian juga apalagi kalau hadas kecil itu mubah karuan. Ngentut itu halal ora kok haram. Kejaba ngentut ning raine wong iku haram. Ngentut ngono ae halal ae. Perkara mubah. Junub dan hadas itu perkara mubah. Fakaifa biman mau kepriye kelawan wong wa kang utahe man iku munghamisun selulup fi qadaril harami ing dalam kotorane haram wa najasati suhti lan ya najise haram wa syubhati lan syubhat. Gusti Allah itu melarang orang junub untuk berdiam di rumahnya yaitu masjid dan melarang orang yang punya hadas dari menyentuh kitabnya yaitu Quran. Padahal junub dan hadas itu halal. Bagaimana dengan orang-orang yang berendam di dalam keharaman? Yang ada hal yang halal saja ya, hal yang mubah saja ada yang terhalang, apalagi yang ini tadi selulup yang berendam di dalam keharaman dan syubhat. Ya, wa matayuda alan kapan den undang sapa man orang yang berendam di dalam keharaman itu ila khidmatillahil azizi maring ngeladeni Allah al azizi kang maha mulya wa dzikrihi lan eling Gusti Allah asyarifi kang maha mulya subhanahu maha suci Allah. Dan terus kapan orang yang berendam di dalam keharaman itu akan terpanggil untuk melayani Allah dan untuk mengingat Allah yang mulia? Kalla, ora bakal. Kalla itu ungkapan ungkapan menegasi dengan penegasan. Kalla, ora bakal. Utawa ora kaya mengkono. Kalla ora, fala yakunu mengko ora ana apa zalika mengkono-mengkono diundang terpanggil untuk berkhidmah kepada Allah abadan yang dalam selawase. Wa qala ngendika sapa Yahya bin Muaz Ar-Razi rahimahullah
At-ta'atu ta'atu mazunatun den simpen den gudangi fi khazainillahi ta'ala ing dalam pira-pira gudangi Allah taala wa miftahuha utawi kuncine gudang wa doa wa asnanuha utawi pira-pira untune kunci iku al halalu halal kunci pintu itu ya. Kunci itu kan ada giginya, ada gigi kunci toh. Ono reget-regete, reget-regete itu gigi kunci. Yang setiap kunci itu untuk pintu yang berbeda. Nah, taat kepada Allah itu disimpan di dalam gudang. Dan kunci pembuka gudang itu adalah doa. Kunci pembuka gudang itu doa, sedangkan gigi kuncinya itu adalah halal. Yang halal itu menjadi gigi kuncinya. Ya. Nah kunci kalau nggak ada giginya ya nggak bisa dipakai untuk buka. Kalau giginya nggak cocok aja nggak bisa. Ada giginya tapi nggak cocok nggak bisa dipakai untuk buka. Faida lam yakun mongko nalikane ora ana lil miftahi tetep kedue kunci apa asnadun pira-pira untu kunci kok enggak ada giginya enggak ada renggetnya atau renggetnya enggak cocok ya fala yang fatihu mongko ora kebuka apa albabu pak lawang kalau kuncinya itu giginya enggak ada giginya atau giginya enggak cocok ya pintunya tidak akan terbuka wa idza lam yan fatih lan nalikane ora kebuka apa babul khazanati lawange gudang kafayasilu kepriye tumeka sapa wong ilama maring barang fiha kanggo tetep ing dalam gudang ya minat taati bayane saking taat. Kalau enggak membuka pintu gudangnya aja enggak bisa, bagaimana bisa sampai kepada isi dari gudang itu yaitu taat. Wasalisu ta kaping 3 iku anna akil haram istune wong kang mangan barang haram wa syubhat dalam syubhat iku mahrumun kaling-kalingan min fi'lil khairi saking ya den alingi min fi'lil khairi saking nglakoni kebagusan ya. Fa in ittafaqa lahu mongko lamun kebetulan ya, lamun kebenaran lahu kedue man apa fi'lu khairin nglakoni kebagusan bahwa mengko utawi kebagusan ngumardudun den tolak alaihi ngatasé man ghairu makbulin ora nek ya tanpa den tampa minhu saking man faidan mongko nuli ing dalem nalika iku layaku ora ana lahu tetep kedue man mindalika sanging mengkono-mengkono kebagusan illal anau kejaba payah kesel wal kaddu lan repot wa syughlul waktu lan ketunggule wektu ya. Orang yang makan barang haram atau syubhat itu dia terhalang dari melakukan kebaikan. Kalau kebetulan dia bisa melakukan kebaikan, kebaikannya tertolak, tidak diterima. Kebaikannya itu tertolak, tidak diterima. Sehingga dia hanya tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikan itu kecuali payah, kecuali capek dan repot dan sibuk menghabiskan waktu saja tanpa ada hasil. Qala sallallahu alaihi wasallam ketika sepakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam min qaimin pirang-pirang qaimin sangung kang jumeneng salat wengi qaim artinya ya apa jenenge apa yakumu biqiyamil lail ya ngadeg untuk salat wengi min qaimin sayang kang jumeneng salat wengi iku lae ora ana iku lha tetep kedue qaim min qiyamihi saking salat wengine qaim illas saharu kejaba apa melek wengi kejaba begadang wa kam min shaim lan pirang-pirang min shaimin sayang wong kang poso lae sae ora ana
lan pirang-pirang min saimin utahe wong kang poso iku la saura ana iku lahu tetep kedue saim min syami saking pasane saim illal ju'u kejaba ngelih wa zamaulan ngorong. Nabi bersabda, banyak orang sholat malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang, dan banyak juga orang puasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, lapar dan haus. Artinya tidak mendapat pahala, ibadahnya tidak diterima oleh Allah waliyadzubillah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lan saking Ibnu Abbas, riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngendikane layak balu ora nampa sapa Allah Gusti Allah salat tamriin ing salate wong fi jawfihi kang iku tetep ing dalem wetenge wong haramun tai barang haram. Allah tidak menerima salat orang yang di dalam perutnya ada barang haram. Fa hazi bangkau tawi iki ku hazi ikilah sampurnane keterangan. Ya. Wa amma fudul halali anapun utawi punjulane barang halal fa innahum qasdune fudul halal iku afatul ibadi bahayane kawula wa baliyatu ahli ijtihadi lan bencanane ahli ijtihad wong-wong kang berjuang dalam ibadah. Fa inni mongko sedune ingsun iku tak amal tu angan-angan sapa ingsun fa wajadtu mongko nemu sapa ingsun fi ing dalem fudul halal asyra afatin ing 10 pira-pira panca baya hunna kang utawi 10 iku usulun pira-pira pokok fi hadza sya'ni ing dalem ikilah tingkah. Ya, tadi kan yang pertama kita harus menjaga supaya tidak sampai perut kemasukan barang haram atau syubhat. Dan sudah itu menjaga supaya tidak kemasukan sesuatu yang lebih dari yang kita butuhkan. Sesuatu yang halal tapi lebih dari yang kita butuhkan. Itu fudulul halal. Ya, lebihan dari barang halal. Ya. Nah, kita harus menjaga itu, menjaga kelebihan dari barang halal itu, jangan sampai masuk perut. Karena di dalam kelebihan itu ada macam-macam bahaya, ada macam-macam bencana bagi orang yang hendak menekuni ibadah dan berjuang di dalam ibadah. Dan Imam Ghazali setelah memikirkan masalah ini, beliau melihat ada 10 hal, 10 macam bahaya apabila ada barang halal berlebih, walaupun halal tapi berlebih masuk ke perut. Dan 10 ini adalah hal yang pokok, ya, yang masing-masing kalau dikatakan ini usul, ini pokok, itu berarti masing-masing itu ada cabang-cabangnya, banyak cabangnya, tapi yang disebut yang pokok. Al-ula utai yang pertama iku anna fi kathratil akli, sedune iku tetep ing dalam akeh mangan. Qaswatal qalbi atose ati, wa dhihaban nurihi lan ilange cahayane ati. Bahwa di dalam banyak makan itu terdapat resiko kerasnya hati dan hilangnya cahaya hati. Ya. Ruya dan riwayatake an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa anna ustune Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Dawe Kanjeng Nabi la tumitul qalba, aja padha mateni sira kabeh al qalba. Ing ati bikasrati ta'ami kelawan akeh mangan masyarabi lan ngombe. Fa innal qalba mengkostune atiku yamutu. Mati apa ati kazar'i kaya tanduran, kaya tandunan pari. Idza kathura nalikane akeh alih ing atase pari apa almau banyu. Ya, janganlah kalian membunuh hati dengan banyak makan dan minum. Karena hati itu bisa mati seperti padi, tanaman, padi-padian ya, yang mati karena kebanyakan air. Padi-padian itu hidup, tumbuh, membutuhkan air. Tapi kalau kebanyakan air, mati. Mari nek kebanjiran, ya mati. Ya, kalau kebanyakan air, mati. Ya. Ini sabda Rasulullah SAW. Walaqad syabbaha lan teman-teman semadani fizal kang dalam mengkono-kono dawuh sahabat sholihin dan sebagian wong soleh, dan ada orang soleh yang membuat pernyataan serupa dengan sabda Rasulullah SAW itu, yaitu bagaimana bi annal
ma'data kelan setuhune weteng apa jenenge? Lambung. Ma'dah itu lambung. Lambung itu tempat makanan itu. Ya. Setuhune lambung itu kal qidri kaya apa? Kendil. Kaya kendil, kal qidri kaya kendil tahtal qalbi dalam sak ngisore ati. Ya, kalau kita perhatikan anatomi tubuh itu, lambung di sini, perut sebelah kiri itu lambung. Nah, hati itu di sini, hati itu jantung di sini, dada sebelah kiri. Jadi lambung itu di bawahnya hati. Nah, lambung itu seperti kendil, apa? Kendil bahasa Indonesia, ya kendil, seperti kendil yang bejana yang diumumkan yang diumumkan ya, sehingga keluar asap yugla diumupake dididihkan ya, dididihkan sehingga keluar asap ya tugla kang den umupake apa kendil wal bukharu khale utawi asap beluk iku yartafi munggah apa beluk ilahi maring ati faqathratul bukhari mongko utawi akeh beluk iku tukadiruhu gawe butekake gawe butek apa kasratul bukhar hu ing ati wa tusakhimuhu lan ngelangesi langes bahasa Indonesia apa? Berarti langes benar. Kamu tahu langes enggak kamu? Kamu kedil, kamu pernah masak sendiri enggak? Udah pernah masak sendiri kamu? Ya kedil tahu. Kedil itu kalau dipakai masak itu kan lama-lama pantatnya jadi hitam. Ya, itu hitam di situ itu namanya langes. Apa bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia? Apa? Ais pokoknya langes, ngelangesi. Itu kendil beluk itu iso ngelangesi. Saiki surau sombian niku ana jenenge teplok lampu teplok. Teplok iku ana kacane. Kacane iku ya iso nek gedine kegedhen dadi ana langese. Ngelangesi, jadi ireng sehingga menjadi hitam hati itu karena ketempelan langes dari uapnya lambung. Jadi lambung itu seperti kendil yang mendidih di bawah hati. Kalau dia terlalu banyak memasak, semakin banyak uapnya, semakin banyak asapnya. Uap ini menjadikan hati itu jadi keruh dan hitam karena ketempelan langes itu. Nah, astanya tu kaping pindho. Iku inna fi kathratil akli stude ku tetep ing dalem akeh mangan fitnatan coba. Fitnatal a'dha'i cobane pira-pira gauta. Wahai jalan obahe anggota lan obahe gauta wa bi'asaha lan gumegae anggota lil fuduli maring pira-pira leluwian lil fuduli maring leluwian wal fasadi lan kerusakan. Banyak makan itu menjadi menjadi fitnah bagi anggota badan yang lain yang bisa menggerakkan anggota badan ini untuk bertindak hal-hal yang berlebihan, untuk melakukan hal yang tidak perlu, yang berlebihan, bahkan yang menimbulkan kerusakan. Fa innar rajula mongko sedune wong lanang idza kana nalikane ana sapa rajul iku syabana warek sapa rajul batoron tur lacut sapa rajul
Ono titik nggonmu ono bae. Lala sawab iku ora nggo bau istihad ngono menawa. Bener ya. Istihad mongko kepengin ida kana nalikane ana sapa rajul ku Sya'ban warak sapa rajul batalun tur lacut sapa rajul istihad mongko kepengin apa ainhu mripate rajul an nazara ing nyawang ilama maring barang layakni kang ora maidai apa mahi ing rajul min haramin bayangane saking perkara haram au fudulin utawa leluwian utawa luwian ya wal uzunu lan kepengin apa kuping al istimaa ing ngrungokake ilahi maring malayani maring perkara kang ora maidai wal lisanu lan lisan kepengin apa lisan atakalama ing ngomong sing ora perlu wal farju lan kepengin apa farji asahwata ing syahwat ing birahi warijlu lan kepengin apa sikil almasya ing melaku ilahi maring malayaknihi ya, maring perkara sing ora maedai mau. Jadi kalau orang itu kenyang secara berlebihan maka matanya akan terdorong untuk melihat hal-hal yang tidak berguna, bahkan hal-hal yang haram atau hal-hal yang berlebihan. Demikian juga telinganya akan terdorong untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berguna. Lidahnya juga terdorong untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Verjinya terdorong untuk menginginkan birahi. Ya. Kakinya terdorong untuk melangkah menuju hal-hal yang tidak berguna dan seterusnya. Nah sebaliknya wa ikana lamun ana sapa rajul ku jaian ngelih takunu mengko ana apa al adu pira-pira anggota kulluha yus kabehane adu iku sakinatan meneng hadiatan tur anteng la tatmahu ora apa ya ora kepengin ila syai'in marang siji-siji min hadza saing ikilah perkara kang ora maedai walatan satu lan ora gemregah apa a'dha lahu maring malayanihi lahu maring hadza ya. Nah sebaliknya jika orang itu lapar maka anggota-anggota badannya menjadi diam dan tenang, tidak menginginkan, tidak bersemangat untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, tidak tergerak untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya, seperti kalau kamu puasa itu kepinginnya turu, ayo, anteng. Kalau kenyang kepengin sebarang kalir, wareg kepengin bal-balan barang, kepengin sebarang kalir. Nah, balaqat qala lan yakti teman-teman wis ngendika sapa al ustaz Abu Ja'far rahimahullah innal batna setuhune weteng iku udwun gauta tubuh injaa kang lamun ngelih apa weteng injaa lamun ngelih apa weteng huwa ya weteng sabi'a mongko warek apa sairul adai sakwenehe pira-pira gauta yakni taskunu tegese meneng apa sairul adha fala tutalibuka mongko ora nuntut apa sairul adha ing sira bisaen klang suwi-wiji lawa in sabi'a lan lamun warek apa weteng huwa ya weteng jaa mongko ngelih apa sairul adai sakwenehe pira-pira gauta. Perut itu adalah anggota badan yang kalau perut kenyang, anggota badan yang lain jadi lapar. Artinya minta ini itu, kepingin ini itu. Kalau perutnya kenyang, kalau perut kenyang itu anggota badan yang lain itu jadi menuntut ini, menuntut itu, kepingin ini, kepingin itu seperti lapar.
Sebaliknya kalau perut itu lapar, anggota badan yang lain jadi kenyang. Enggak minta ini itu. Itu perut. Naam. Wa jumlatul amri utawi geblengane perkara iku annal af'al in anna af'alar rajulis dune pira-pira lakune, tindakane, perbuatane wong, wa aqwalahu lan ucapane wong, pira-pira ucapane wong ku ala hasabi ta'amihi ing atase miturut panganane wong wa syarabi lan omben-ombenane wong. Ucapan dan tindakan orang tergantung makanan dan minumannya. Indah lamun mlebu apa al haram barang haram ya kharaja mongko metu apa al haramu haram wa indah lamun mlebu apa al fudulu luwian ya kharaja mongko metu apa al fudulu luwian kana ta'ama kaya sedune panganan iku badrul af'ali bibite winie pira-pira perbuatan bibite perbuatan wal af'alu wal af'alalan kaya sedune pira-pira perbuatan iku nabatun tanduran tabdu kang pertela apa nabat minhu sangking bibit sangiwine. Ya, ucapan dan perbuatan tergantung makanan dan minuman. Kalau yang masuk haram, yang keluar haram. Kalau yang masuk ini hal yang berlebihan, yang tidak berguna, yang keluar juga yang tidak berguna, gitu. Jadi seperti seolah-olah makanan dan minuman itu adalah bibit dari ucapan dan perbuatan. Dan ucapan perbuatan itu adalah tanaman yang tumbuh dari bibit itu, yaitu makanan minuman itu. Asali satu kang kaping telu annafi kasratil akli. Sedune ku tetep ing dalem akeh mangan qillatal fahmi sithike kefahaman wal ilmi lan ngilmu pengetahuan. Fa'inal bitnata tuzhibul fitnata. Fa'inal bitnata tuzhibul fitnata. Mongko setuhune perperutan. Bitnah itu perperutan. Tegese apa artinya? Kekenyangan. Bitnah. Iku tuzhibu ya kewargen. Kewaduan, banyak makan, iku tudhibu ngilangake apa bid'ah al fitnata ing kecerdasan. Orang yang kebanyakan makan itu hilang kecerdasannya. Rakus dalam hal makan itu bisa menghilangkan kecerdasan. Ya. Innal fitnata tuzhibul fitnah. Walaqad shadaqalan yakti teman-teman wis bener sapa Ad-Darani rahimahullah Imam Ad-Darani. Imam Ad-Darani ku asmane Abu Sulaiman Abdurrahman bin Ahmad Ad-Darani. Rahimahullah haitsu qala sekirane dawuh sapa Imam Ad-Darani piye ngendikane idza aratta nalikane ngarepake sira hajatan ing sawijine hajat min hawaji dunya saing pira-pira hajate donya wal akhirat lan akhirat fala takul mongko aja mangan sira hatta takdiyaha sehingga nekani sira ing hajat fa innal akla mongko sedune mangan iku yuga yiru ngowahi apa mangan al akla ing akal wa hadza tawiki ku amrun perkara zahirun kang pertela alimahu kang ngerteni hu ing hadza sapa man wong ikhtabarahu kang jajal sapa man hu ing hadza. Imam Ad-Darani mengatakan kalau kamu punya hajat apakah itu hajat dunia atau akhirat ya. Jangan makan sampai kamu berhasil mencapainya. Sampai kamu berhasil memenuhinya. Kamu punya hajat apa? Ya. Punya hajat apa misalnya? Punya hajat dandani sepeda. Punya hajat dandani sepeda misalnya. Ya, jangan makan sampai selesai. Punya hajat akhirat, punya hajat kepingin apa? Sholat malam. Jangan makan sampai selesai, sampai kamu berhasil melaksanakannya. Karena makan itu membuat pikiranmu berubah. Kalau nanti kalau makan dulu, bisa jadi enggak jadi kamu lakukan.
Kamu nggak jadi melakukan apa yang tadinya kamu inginkan itu. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh orang-orang yang berpengalaman, orang yang berpengalaman ngerti ini. Sampai-sampai ada kiat bisnis itu gini, kiat bisnis itu. Orang itu kalau dalam bisnis mau negosiasi dengan rekan bisnis, tawar menawar dengan rekan bisnis itu salah satu kiatnya diajak makan dulu. Jadi rekan bisnisnya diajak makan dulu, disuruh makan sampai kenyang. Kalau sudah kenyang, aras-arasan ngeyel, dinyang jadi gampang. Kalau dia kenyang itu jadi malas mau membantah, mau menawar malas, mau ngotot malas. Ya udah. Sontok murah caranya ngono. Dadi nek negosiasi apa bisnis atau politik atau apa saja. Negosiasi politik, jak ketemu mari kita ketemu, jak mangan, kon mangan sing wareg. Lah kowe aja mangan akeh-akeh dibendikne sing kuwaregen. Dadi nek nganu ora patek ngeyel. Itu kiat yang diketahui banyak orang. Ya, bagi orang yang pengalaman tahu soal ini. Jadi kalau kamu hendak melakukan sesuatu jangan makan sampai kamu selesai. Karena makan itu menjadikanmu berubah pikiran. Ya. Ar-rabi'atu kang kaping 4 iku inna fi kathratil akli stune ku tetep ing dalem akeh mangan qillatal ibadati siti ing ibadah fa inal insana mengko stune menungso ida aktsara nalikane kehake sapa insan al akla ing mangan sakula mengko dadi abot badane insan wa gulabat hulan glindih hu ing insan apa ainahu mripate insan wa fatar lan dadi nglokro apa adauhu pira-pira gautane insan falayajiu mongko ora teka minhu saking insan apa sayon suci-wiji wa anistahada lan senajan berusaha keras senajan berjuang sapa insan illan naumu kejaba turu kal sifati kaya batang almulqati kang den uncalake kang den buak. Yang keempat, bahaya yang keempat itu bahwa banyak makan itu menjadikan sedikit ibadah. Menjadikan ibadahnya jadi sedikit. Karena orang itu kalau membanyak-banyakkan makan, kalau banyak makan, badannya itu jadi berat. Terus cenderung ngantuk. Badannya ngelokro. Sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada yang bisa diharapkan dari orang dalam keadaan begitu kecuali tidur seperti bangkai yang dibuang. Wong nek turu kaya batang yang dibuak. Dia apa-apaan ora krasa mergo kuwaregen. Karena kekenyangan. Walaqad qila lan yakti teman-teman wis den ngendikaake idza kunta nalikane ana sapa sira ku batinan kuwaregen faudda mongko nganggep apa sira nafsaka ing awak dhewe ira zaminan ing lumpuh. Kalau kamu kekenyangan anggap saja dirimu itu lumpuh karena kamu tidak bisa melakukan apa-apa karena kekenyangan. Naam. Nah, ini yang sudah eksperimen dan berhasil menyiasati kekenyangan ya Mbah Bisri itu. Karena ada ibadah yang tidak harus bergerak terlalu banyak. Apa? Ibadah nulis, nulis kitab. Orang itu kalau banyak ide nggak bisa tidur sebelum nulis. Karena Mbah Bisri itu sudah terbiasa nulis. Kalau punya gagasan, kalau belum ditulis nggak bisa tidur. Nah terus dicoba-coba aku tak mangan ngantek kuwaregen ya. Ngantuk apa ora ternyata ya tetap nggak bisa tidur karena punya ide itu. Ini bodoni setan carane ngono. Ya. Nah itu kalau bukan ahlinya nggak bisa. Hanya dilakukan oleh profesional. Jangan lakukan di rumah. Walaqad zukira lan yakti teman-teman wis den critakake an Yahya alaihissalam sayang Nabi Yahya alaihissalam
anna iblis asdune iblis iku bada ngetok sapa iblis lahu maring Nabi Yahya walih lan hale iku tetep ing atase iblis ma'aliku utahe pira-pira perangkap ya jerat perangkap pira-pira perangkap faqala mongko ngendika lahu maring iblis sapa Yahya Nabi Yahya ma hadhihi iku apa haji utawi iki. Jadi suatu ketika iblis itu memperlihatkan diri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam dan iblis itu membawa macam-macam perangkap. Lalu Nabi Yahya bertanya, itu apa itu yang kamu bawa itu? Faqala mongko ngucap sapa iblis, hadhihi asyahawatu, tawi iki iku asyahawatu pira-pira syahwat, allati usida kang berburu seperti berburu hewan, kang allati usidu kang berburu sapa ingsun biya kelawan syahwat Bani Adam ing anak Adam. Ini adalah syahwat-syahwat, perangkap-perangkap syahwat yang aku gunakan untuk berburu keturunan Adam. Supaya terpikat dengan bujukan setan. Faqala mongko ngendika lahu maring iblis, ngendika sapa Nabi Yahya lahu maring iblis. Hal tajidu ana tenemu sira li kedue ingsun bihi ing dalem sing mbok gawa iku ing dalem ma saean ing suci-wiji. Apakah ada di antara perangkapmu itu yang kamu gunakan untuk memerangkap aku? Ngendikane Nabi Yahya. Qala ngendika sapa ngucap sapa iblis la ora illa annaka kejaba sedune sira iku sabikta wareg sira zata lailatin dalam sawijining wengi. Fastaqal naka mongko gawe abot sapa ingsun iblis ka ing sira anis salati saya nglakoni salat. Yo ora ono sih biyen tahu sepisan, pernah dulu itu ndak ada sih yang ini, tapi dulu pernah sampean itu kekenyangan suatu malam lalu menjadi berat untuk melakukan salat. Karena kekenyangan, karena sampean kenyang. Kala ngendika sapa Yahya alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, la jaroma, ya, la jaroma ya, wis mesti la jaroma iku kesalahan, jaromun kesalahan. Jadi la jaroma ora ana kesalahan iku mujud, artinya sudah pasti, wis mesti. La jaroma wis mesti anai setune ingsun kula asba'u ora bakal ya ora bakal wareg sapa ingsun badha ing dalam sause tilkal lailah ing dalam sause bengi malam satu malam itu abadan ing dalam selawase. Kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan kenyang lagi. Aku akan terus-menerus lapar. Aku tidak akan kenyang lagi. Ya, ini salah satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan salah satu kiat untuk sehat. Makanlah sesudah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kanjeng Nabi. Jadi kalau enggak lapar jangan makan. Nah, kalau sudah lapar baru makan. Nah, kalau makan sebelum kenyang berhenti. Jangan sampai kenyang kalau makan itu. Itu kiat supaya sehat. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Yahya kemudian bertekad aku tidak akan kenyang lagi selama-lamanya. Nah, kala ngucap sapa iblis la jaroma anni ya sudah pasti wis mesti anni sedune ingsun kula ansahu ora nasihati ingsun badhe dalam sause iku adan ing wong suci abadan ing selawase. Aku mau kok ngandani Nabi Yahya bareng kula apa. Nabi iblis itu gelo jare. Dia menyesal dia, ngapain aku ngomong-ngomong tadi. Sudah sekarang aku tidak akan lagi menasihati orang selama-lamanya iblis itu. Karena memang benar bahwa kenyang itu yang menjadikan cobaan bagi Nabi Yahya. Fazi mengko tawi ki kufiman ing dalem
tingkae wong lam yasba kang ora wareg sapa man fi umrihi ing dalem umure man seumur hidupnya illa lailatan ing dalem kejaba ing dalem sewengi tok. Ini adalah keadaan orang yang tidak pernah kenyang kecuali hanya pada suatu malam saja. Seumur hidupnya itu hanya pada suatu malam saja beliau kenyang. Nabi Yahya. Fa kaifa biman mau kepriye kelan wong laya ju kang ora ngelih sapa man fi umri ing dalem umure man lailatan ing dalam sewengi babar pisan ya. Summa ya. Nah bagaimana kemudian kalau Nabi Yahya itu dia begitu menyesali kenyang yang hanya semalam saja dari seumur hidupnya. Seumur hidupnya tidak pernah kenyang kecuali semalam dan kemudian beliau menyesalinya sedemikian rupa. Nah bagaimana keadaan dapuran kalian ini yang seumur hidup nggak pernah lapar, nggak pernah semalam pun kalian itu lapar, kenyang terus. Ya. Gimana? Sumayat mau nuli kepengen sapa man fil ibadati ing dalem ibadah. Lah orang yang tidak pernah lapar, kenyang terus kok kepengen ibadah. Ya. Wa qala ngendika sapa Sufyan rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al ibadatu ta ibadah iku khirfatun perenggawean wa hanutuha hale utawi warunge, tokone, ya warunge khirfah. Orang kalau bekerja itu dia biasanya punya apa? Punya warung, punya kedai, punya los kalau di pasar, ya. Punya toko. Ya. Wahanu tu hale utawi warunge ibadah iku al khalwatu nyepi wa alatuha utawi alate perenggawean alate khirfah iku al maja'atu ngelih. Ibadah itu adalah pekerjaan. Ya, nah warungnya itu adalah kesendirian, nyepi. Warungnya itu kesendirian, nyepi dari orang banyak. Nah alat untuk bekerja, alat yang digunakan untuk bekerja itu apa? Lapar. Alat pekerjaannya itu lapar. Jadi kalau tidak punya alat tidak bisa kerja. Kalau tidak punya lapar tidak bisa ibadah. Itu maksudnya. Karena tidak punya alatnya. Wal khamisatu ta kaping 5 iku inna fi kathratil akli sedune iku tetep ing dalem akeh mangan. Fakda halafatil ibadati ilange apa jenenge mani sing ibadah, ora anane mani sing ibadah. Fakta halawatil ibadati. Bahwa di dalam banyak makan itu ada ketiadaan manisnya ibadah. Kalau orang banyak makan, ibadah tidak terasa manis. Qala Abu Bakar As-Siddiq, ngendika sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma syabitu ora tau warek sapa ingsun mundu aslam tu semenjak mlebu Islam sapa ingsun li ajida supaya yen to nemu sapa ingsun halawata ibadati rabbi ing manise ngibadah marang pangeran ingsun wa marawaitu lan ora ngrasa seger, ora tau ngrasa seger sapa ingsun, seger mergo bar ngunjuk mundu aslam tu semenjak mlebu Islam sapa ingsun istiakan krana arah kangen ila liqa'i rabbi maring ketemu pangeran ingsun. Sayyidina Abu Bakar mengatakan sejak masuk Islam aku tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang supaya aku bisa menemukan manisnya ibadah. Dan juga sejak masuk Islam aku tidak pernah merasa segar seperti segarnya orang yang habis minum. Karena aku rindu bertemu dengan Tuhanku. Luar biasa. Wahazi utawi iki kaya sing dingendikake Sayyidina Abu Bakar iki iku sifatul mukasafina, sifate wong-wong kang mukasaf, wong-wong kang dibuka saka aling-aling. Antara kita dengan Tuhan itu ada banyak hijab, ada banyak penghalang yang buat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan.
tidak bisa bahasa Inggris itu engage dengan Tuhan. Tidak bisa tertaut dengan Tuhan karena ada banyak penghalang. Penghalangnya macam-macam. Penghalangnya itu adalah hawa nafsu kita sendiri, syahwat kita, macam-macam ini. Nah, kalau ini semuanya sudah dihilangkan penghalang ini, orang jadi mukasyaf. Orang bisa menjadi terpaut dengan Tuhan. Ini orang yang mukasyaf. Yang mukasyaf itu orang yang tersingkap tabir-tabirnya sehingga bisa terpaut dengan Tuhan. Itu mukasyaf. Nah, ini adalah sifatnya orang-orang mukasyaf. Fakana mongko ana sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an iku mukasyafan mukasyaf. Sayyidina Abu Bakar termasuk seorang mukasyaf. Wa ilailan maring Sayyidina Abu Bakar asyara paring isyarah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli kelan dawuh Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sendiri sudah membuat pernyataan tentang keistimewaan mukasyafahnya Sayyidina Abu Bakar ini. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Ma fadolakum, orang munjuli ing sira kabeh, orang ngungguli ing sira kabeh. Sapa Abu Bakar fadli saumin kelawan keunggulan poso wala salatin ya lan ora nek salat. Wa inna ma huwa ing mestine keunggulan niku syai'un suwi-wiji ukira kang den tetepake apa syai' fi nafsi dalam awak dhewe ne Sayyidina Abu Bakar. Nabi dawuh marang para sahabat, Abu Bakar itu unggul dari kalian semua bukan karena puasanya atau karena sholatnya, tapi karena ada sesuatu yang ditetapkan di dalam dirinya, yaitu mukasyafah. Karena Sayyidina Abu Bakar sudah tersingkap semua hijab atau penghalangnya sehingga bisa terpaut dengan Tuhan. Wa qala ngendika sapa Ad-Darani, Imam Ad-Darani, ahlama takunu, paling manis barang takunu kang ana apa alibadatu ibadah iku idal tazaqa nalikane kantil apa batni weteng ingsun bizohri kelawan geger ingsun. Imam Ad-Darani berkata, ibadah yang paling manis itu adalah ibadah ketika perutku melekat dengan punggungku karena kosong sampai seolah-olah perut melekat pada punggung karena enggak ada isinya sama sekali. Kalau perut penuh, wah jembling, jauh dari punggung. Nah, asad satu kaping 6 iku nafi setune iku tetep ing dalem akeh mangan khotorul wuku'i kekhawatiran tumiba fi syubhatin dalam syubhat wal haram dan haram. Di dalam banyak makan itu ada kekhawatiran orang terjatuh kepada syubhat dan haram. Li'annal halala krasdune halal iku layatika ora nekani apa halal illa kutan kejaba hale sak taker sakut. Ada takaran halal itu ada takarannya untuk kalian. Kalau takaran itu sudah penuh berarti sudah berlebih. Nah, takarannya kira-kira takarannya itu ya seperti takaran yang diwajibkan bagi orang untuk apa dalam fidyah. Fidyah itu piro? Fidyah itu sak mud. Sak mud itu kira-kira antara 7 ons kurang sedikit sak mud. Kalau fitrah kan sak sok itu kira-kira 3 kilo kurang sedikit itu sak sok. Sak mud itu untuk fidyah. Fidyah itu untuk makan 1 hari. Makan 1 hari itu fidyah. Jadi jatah halalmu itu cuma kira-kira 7 on kurang sedikit. Kalau kamu makan sehari kok sampai habis 1 kilo, ya berarti sudah berlebihan. Gitu. Ya, tapi wong Jawa ngono arang-arang nek sing ngono wong Jawa. Wong Jawa iku mangane sithik-sithik.
Mane sithik-sithik wong Jawa iku piye? Wong Jawa iku pitik siji ae sedeng wong 100 kok. Ngendikane Kiai Maimun jarene pitik siji digo wong 100 itu layani fitrah. Fitrahe pitik digo wong loro, wong sempole loro, suwine loro. Lah pitik siji disuwir-suwir dadi soto nggo wong 100. Itu tidak sesuai dengan fitrahnya ayam. Harusnya ayam itu seekor buat berdua. Nah, ya. Nah, jadi ini mau halal itu ada takarannya, setakar halal itu. Walaqad ruwina lan itu teman-teman wis diceritani sapa ingsun Imam Ghazali an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menukil banyak hadis saja 200 sekian hadis 260 atau 270 hadis itu dinukil di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah nah, suatu ketika ada orang menanya ini hadis-hadis yang panjenengan nukil di kitab Ihya ini apa semuanya sahih apa ada yang hasan apa ada yang dhaif apa gimana? Kok sampean enggak jelaskan ini? Imam Ghazali menjawab, aku tidak pernah menukil satu hadis sebelum aku menanyakan langsung kepada Kanjeng Nabi. Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menanyakan langsung kepada Kanjeng Nabi. Ya. Ada kayak gitu. Ya pancene iso, ana teori gini, ada teori yang menarik sekali bahwa manusia itu punya dimensi fisik, punya dimensi spirit, punya dimensi jiwa. Ya kan? Manusia itu ada fisik, ada jiwa. Fisik bisa mati, bisa hilang, tapi jiwa ini tidak pernah mati. Ada yang membuat metafora bahwa manusia itu kalau meninggal itu jiwanya itu diupload kayak di internet gitu. Ada guys, HP-mu HP jadul orang ngerti bangsa. Ono iCloud barang orang ngerti. Nah ini ada cloud gitu, internet cloud yang diupload ke situ. Nah kalau tahu passwordnya itu bisa di-download lagi. Kalau tahu passwordnya itu bisa download. Ada yang bikin teori begitu. Memang sekarang ini luar biasa zaman. Ini manusia ini sudah diberi salah satu kunci catatannya Raqib Atid. Manusia. Yaitu apa? Internet. Semua yang sudah pernah diupload di internet itu tidak akan hilang selama-lamanya. Masih bisa dibuka kapanpun juga. Apapun yang sudah pernah. Jadi ini ngaji di internet ini ora iso ilang selawas-lawase. Buka kapan saja bisa, tidak bisa hilang. Walaupun misalnya sudah dihapus, misalnya ini di posting di mana? Di YouTube apa di apa? Facebook. Dihapus dari situ masih bisa diambil. Selama-lamanya masih bisa diambil, tidak bisa hilang kalau sudah masuk internet itu. Selama-lamanya itu seperti catatannya Raqib Atid. Nah ini kalau orang tahu passwordnya ini bisa mendownload Kanjeng Nabi seperti Imam Ghazali itu. Bisa ketemu kalau tahu passwordnya. Ngendika ya laqad ruina yang teman-teman den critane sapa ingsun Imam Ghazali an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
annahu apa setuhune ing annahu ing setuhune Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane innal halal setuhune halal kula yatika ora nekani apa halal illa qutan kejaba kelawan sak takeran wal haram lan setuhune haram iku yatika utawa al haramu hale utawi haram iku yatika nekani apa haram ing sira juzafan kelawan sak biuan nek cara kene juzafan sak biuan juzafan sak biuan juzafan itu mencurahkan dengan tanpa ukuran juzaf ya mencurahkan dengan tanpa ukuran. Jadi artinya apa? Kalau halal itu ada ukurannya, tapi datangnya itu menurut ukuran. Kalau halal itu, ya. Apa namanya? Sesuatu yang halal yang diberikan kepada kita oleh Allah itu datangnya itu ada ukurannya, ada takarannya, sak takar. Kalau haram grujuk sak biukan ora ana takerane. Mulane kudu hati-hati. Kok malah alhamdulillah untuk rezeki sakmene akeh. Jangan-jangan haram malahan. Karena kalau haram itu datangnya enggak pakai ukuran, bruk gitu, enggak pakai ukuran. Tapi kalau halal ada ukurannya mesti. Itu. Ini peringatan supaya kita hati-hati. Kalau orang bisa sampai kaya raya itu harus waspada itu. Ini haram apa enggak ini kok biak-biuk. Ada orang yang kaya sekali. Salah satu pangeran Saudi namanya itu Walid bin Talal. Ini hartanya. Suatu ketika dia ditanya, Pangeran, berapa sebetulnya jumlah total harta yang Anda miliki? Jawabannya, kamu mau tahu jumlah yang sekarang atau jumlah ketika kamu menanyakan tadi? Karena setiap detik bertambah. Setiap detik itu bertambah secara besar-besaran. Ini harus kita jadikan ukuran kewaspadaan. Kalau yang halal datangnya pasti ada ukuran-ukuran. Seukur. Tapi kalau haram tidak pakai ukuran, gerujuk ya. Kalau haram. Nah, as-sabi'atu kang kaping 7. Iku inna fi tetep ing dalem akeh mangan syughlal qalbi ketungkule ati wal badan bitahsilihi kelan ngasilake mangan awalan ing dalem kawitane wa tahyiatihi lan nyawisake mangan sanian ing dalem kaping pindhone summa bi aklihi nuli kelawan mangan panganan talisan ing dalem kaping telune summal bil faraghi nuli kelawan rampung anu saing mangan wa takhallusi lan resik-resik robian ing dalam kaping papate ya summa ya bisalamati kelawan selamat minhu saking panganan khomisan ing dalam kaping 5ne biantab 2 kelawan yen to pertelo minhu saking panganan apa afatun pancabaya fil badan ing dalam badan bal afatun balik pira-pira pancabaya wa lan cacat fil dunya ing dalam dunya. Ya. Orang kalau sudah terbiasa banyak makan, maka dia akan menyibukkan hati dan badannya untuk mencari makanan itu. Cari makanan yang banyak pertama-tama. Kalau sudah dapat lalu menyiapkannya, ya, ngeliwat, bakar terong, barang itu kan sak repotan dhewe. Yang kedua, kalau sudah itu repot makan nganggo mamah barang. Kowe nek pengen ora pegel mamah ya nganu ae, ora usah ngliwet, ora usah jambel terong, tuku infus ae, diinfusno ora usah mangan.
Ana wong Jogja duwe resep. Gampang kowe nek kepengin murah urip murah piye penak. Ora usah tuku beras ora. Ini kan karena corona ini banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga harus ngirit. Gampang kok ngirit itu. Gimana sih enggak usah beli beras. Enggak usah beli macam-macam apa. Beli aja beli promah. Promah tahu ya promah. Promah obat mah itu. Jadi nggak usah makan gimana? Jadi kalau perut sudah kelikian minum promah, nanti kan sembuh. Nanti kalau kelikian lagi minum promah lagi. Jadi karena makan itu repot, makan itu merepotkan. Kemudian ompong, tambah repot. Nah, kalau sudah selesai makan ya harus gimana merasakan kekenyangan itu juga enggak enak. Harus bersih-bersih, beres-beres sesudah makan, kudu asah-asah barang. Yang kemudian harus memikirkan ini selamat enggak sesudah makan ini, cilaka enggak kita ini. Jangan-jangan kemudian kelihatan ada macam-macam bahaya yang datang dari makanan itu. Seperti macam-macam penyakit, kolesterol, diabetes, asam urat dan sebagainya itu. Ya. Bahkan bahaya-bahaya di dunia. Inilah alas so'abi fiddin jangan-jangan itu. Afatun wa ilalun fiddin. Bahkan ada bahaya-bahaya terhadap agama. Walaqad qala lan yakti teman-teman nus ngendika sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslu kulli da'in tawi asale saben-saben penyakit iku al-barodatu, al-barodah. Al-barodah iku maknane apa? Yakni at-tuhmatu. Tuhmah itu apa sih? Tuhmah itu makanan yang menimbulkan penyakit. Makanan yang terlalu memenuhi perut sehingga menimbulkan penyakit. Tuhmah. Jadi kalau dimaknai secara mudah ya kekenyangan gitu ya. Asal dari setiap penyakit adalah kekenyangan. Aslu kulli da'in al-barodatu. Kekenyangan, yakni at-tuhmatu. Wa aslu dawain utawi asale tombo iku al-azmatu ngelih, yakni al-ju'u. Al-ju'u ngelih wal himyatu lan tarak. Apa tarak itu bahasa Indonesianya berpantang ya. Jadi asal dari segala obat adalah lapar dan berpantang. Wan Malik bin Dinar lan sayang Malik bin Dinar annahu stuni Malik bin Dinar iku kana ana sapa Malik bin Dinar yaqulu ngendika sapa Malik bin Dinar ya haula'i wong-wong ya, wong-wong iki wong-wong Basrah karena beliau tinggal di Basrah. Wong-wong Basrah, wae orang-orang penduduk Basrah. Laqad ikhtalaftu yakti teman-teman apa jenenge? Lunga sapa ingsun ilal kholai maring kakus ya. Hatta stahya itu sehingga isin sapa ingsun min rabbi saing pangeran ingsun bisa babi kasratil akli sebab akeh mangan. Faya laita anallaha mongko he menawa-menawa sedune Allah iku ja'alan dadekake sapa Allah rezeki ingsun fi hasatin ing dalam krikil amusuha kang ngemut sapa ingsun ha ing krikil hatta amuta sehingga mati sapa ingsun. Malik bin Dinar berkata, aku pergi ke belakang ke kakus begitu sering sehingga aku malu kepada Allah karena kebanyakan makan. Semoga saja Allah menjadikan seandainya Allah menjadikan rezekiku itu hanya cukup kerikil yang ku hisap-hisap sampai aku mati.
Orang kalau makan itu kan pasti butuh ke belakang, butuh buang air kalau makan itu. Butuh buang air. Makan, buang air, makan, buang air. Nah, Pak bin Dinar itu seorang wali yang dia merasakan aku ini kok bolak-balik ke kakus, bolak-balik ke kasus. Sampai malu kepada Allah. Karena sering ke kakus itu. Karena sering buang air itu. Nah maka dia berkhayal, laita, ya laita. Oh seandainya. Ya laita, oh seandainya rezeki Allah. Allah menjadikan rezekiku cukup hanya sebutir kerikil yang kuhisap-hisap sampai aku mati. Artinya apa? Seandainya aku bisa hidup hanya dengan kerikil, menghisap kerikil sampai mati, itu aku lebih suka. Daripada harus makan, minum, dan sudah itu harus ke belakang untuk buang air. Ya. Ini Malik bin Dinar. Sumala buddha nuli ora kena ora fiatul jumlah dalam ikhlas jumlah min talabid dunya iku tetep ing dalam ikhlas jumlah min talabid dunya utawi golek dunya wa tamailan tamak ilan nasi maring menungso wa tadyi'il waqti lan ngilange wektu bisa bebikas rotil akli sebab akeh mangan la Sumala budan ora fil hadil jumlah iku tetep ing dalem ikilah jumlah min talabud dunya saing golek dunya wa tamailan tamak ilan nasi maring menungso wa tadyi'il waqti lan ngilangake wektu bisa bebikas rotil akli sebab akeh mangan utawi barang lam yakfa kang ora samar apa ma. Kemudian jelas sekali bahwa dalam hal ini semua ada urusan mencari dunia, tamak kepada sesama manusia dan menghilangkan menyanyiakan waktu karena kebanyakan makan. Semuanya itu tidak baik. Asaminatu teka kaping 8 iku ma barang yanaluhu kang mekoleh iku ma barang yanalu kang mekoleh sapa wong hu ing ma min umuril akhirati sangking pira-pira perkara akhirat wasiddati sakaratil maut lan abote sakaratul maut. Bahaya yang ke-8 karena kebanyakan makan ini orang bisa mendapatkan berbagai macam hal di akhirat dan sekarat yang berat ketika mati. Warwiyalan diriwayatake fil akhbari ing dalem pira-pira hadis anna siddata sakaratil mautis dune abote sakaratul maut iku ala qadri lazzati dunya ing atase kadar kepenake donya. Faman mengko sapane wong aksara kang ngakehake sapa man min hadi sang iki aksara mengko ngakehake uksira mongko den akehake sapa lahu kedue man mintilka saking ika min hadi sang ikilah enake donya uktira den akehake lahu mintilka sang ikulah abote sakaratul maut. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa beratnya sakaratul maut itu tergantung pada keenaan dunia yang dirasakan. Semakin banyak orang merasakan keenaan dunia, sekaratnya semakin berat. Jadi kalau orang membanyak-banyakkan keenaan dunia, ya dia akan semakin diberatkan sekaratnya gitu. Waliyadzubillah. At-tasi'atu ta kaping 9, kang kaping 9 iku nuksonu sawabi kurange ganjaran fil uqbah ing dalam akhirat. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha
Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Allah berfirman, azabtum wis ngilangake sira kabeh thayyibatikum ing pira-pira kebagusan sira kabeh fi hayatikum dunya ing dalam urip ira ing dalam donya wastamtum lan enak-enakan sira biya kelawan donya fal yang mongko ing dalam ikilah dina tudzauna den ganjar sira kabeh azabal huni ing siksane kehinaan bima sebab barang kuntum kang ana sira kabeh iku takbiruna padha gumedhi sira kabeh fil ardi dalam bumi bighairil haqqi kelawan tanpa hak wa bimalan sebab barang kuntum kang ana sira kabeh iku tafsukuna padha fasik sira kabeh. Allah berfirman, bahwa kalian semua telah menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian di dalam hidup di dunia dan berenak-enak dengan dunia, maka sekarang kalian akan dibalas dengan siksa kehinaan sebab kalian telah telah menyombongkan diri di atas dunia, di atas bumi dengan tanpa hak dan sebab kalian telah melakukan kefasikan. Fa innahu mongko sedune kelakuan biqadrima iku kelawan kadare barang tak khuzuka ngalap sira min lazati dunya saking keenakane dunya yang kusu berkurang apa min lazzatil akhirati pira-pira kelezatane akhirat ya. Jadi semakin banyak engkau mencari kelezatan dunia itu resikonya kelezatan akhiratmu, kelezatan akhirat yang disediakan untukmu berkurang. Wali hadal makna lan iku tetep krana ikilah makna anallah taala utawa Allah taala lamma arada nalikane mentokake nalikane nawaake sapa Allah adunya ing dunya ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam ngatasi nabi kita kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Allah maring kanjeng nabi wala angkusuka lan orang ngulangi sapa ingsun ing sira min akhiratika sayang akhirat ira sayan ing suci-wiji ya iku khossahu ngususake sapa Allah ya anallaha ta'ala lama arada qulu kita iku khossahu ngususake sapa Allah ing kanjeng Nabi dalika kelan kono orang ngurangi akhirat ya fadalla mongko nuduhake sapa Allah ala anna li ghairihi ing atas dunia iku tetep kedue saliyane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nuksona kurang illa ayyatafaddala kejaba yen to paring kemurahan sapa Allah Gusti Allah alaika ing atas sira bidalika kelan mengkono-mengkono kenikmatan akhirat ya jadi gitu semakin banyak kenikmatan dunia semakin berkurang kenikmatan akhirat itu rumusnya. Nah, kanjeng Muhammad SAW dalam hal ini dikhususkan oleh Allah. Jadi Allah itu dalam salah satu riwayat hadis qudsi, Allah memberikan kepada kanjeng Nabi kenikmatan dunia. Ini piye kubun ini a'taituka khazainal ardi wal khulda summal jannah. Aku mengaruniakan kepadamu gudang-gudang kekayaan bumi dan keabadian, kemudian surga. Nah disambung wala angkusuka ini dan hale ora ngurangi sapa ingsun Allah itu min akhiratika syai'an, sayang akhirat sira syai'an yang suci-suci. Dan aku tidak akan mengurangi sedikit pun hakmu atas pahala akhirat atau kenikmatan akhirat. Nah, Gusti Allah mengkhususkan Kanjeng Nabi soal tidak mengurangi pahala akhirat ini
itu dikhususkan untuk Kanjeng Nabi, dikhususkan untuk Kanjeng Nabi. Nah untuk selain Kanjeng Nabi ya rumusnya berlaku, ketentuan berlaku. Kalau nikmat dunia semakin banyak, nikmat akhiratnya berkurang, kecuali mendapatkan kemurahan Allah. Itu. Mulane ya kok ana wong mukmin kok keserakat nganti ora kuat iku kebangetan. Bangetan kalau ada orang mukmin kok sampai mengalami kesulitan hidup sampai tidak kuat itu kebangetan. Kebangetan apa? Kebangetan gobloke. Kebangetan bodohnya. Wong duwe Kanjeng Nabi duwe Gusti Allah piye? Kowe kenal Gusti Allah. Kamu itu kenal Allah kok tidak bisa mengambil manfaat itu kalau tidak sayang gobloknya itu gimana? Kamu kenal Kanjeng Nabi, Masya Allah. Kanjeng Nabi itu sudah diberi gudang-gudang dunia. Itu diserahkan kepada Kanjeng Nabi. Ya. Jadi kalau orang mukmin kok sampai gitu, itu karena bodoh. Saking bodohnya. Dia tidak tahu manfaatnya sholawat, nggak ngerti manfaatnya doa, dan sebagainya. Ini bodohnya. Padahal ada apa-apa selawat. Beres. Sudah terbukti. Makanya kita mendapatkan ijazah macam-macam selawat. Karena memang sudah diserahkan kepada Kanjeng Nabi. Gudang dunia diserahkan kepada Kanjeng Nabi. Jadi, siapa aja yang butuh gudang dunia ini tinggal minta bagian sama Kanjeng Nabi beres. Caranya selawat. Nah, Kanjeng Nabi ini secara khusus oleh Allah diberi dispensasi, dikaruniai segala gudang-gudang kekayaan dunia ini, tapi akhiratnya tidak dikurangi. Ya. At-tasi'atu teng kaping 9 iku nuksanu sawabi. Baler nuna. Walaqad ruwiya lan teman-teman wis den riwayatake apa anna Khalid bin Al-Walid sedune sahabat Khalid bin Walid iku adofa menjamu nyugui sapa Khalid bin Walid Umar bin Al-Khattab ing Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa hayya alan nyawesake sapa Khalid bin Walid lahu kedue Umar ta'aman ing daharan. Faqala mongko ngendika sapa Umar Sayyidina Umar, hadza utawi iki iku lana tetep kedue kita. Fama mongko utawi apa iku lil fuqara'i kang iku lil fuqara'i tetep kedue wong-wong fakir al muhajirin kang padha hijrah, alladzina matu kang padha kapundhut sapa fuqara'ul muhajirin. Walam yasba'u lan ora tau ngelih sapa fuqara'ul muhajirin min khubzi syairi saking roti wijen. Khubzi syair roti wijen. Yang Sayyidina Abu Bakar sedina bertamu ning gone daleme Sayyidina Khalid bin Walid terus disuguhi daharan. Sayyidina Umar iku weruh suguhan iki bagiane awake dhewe lah terus biyen kanca-kanca sing biyen kanca-kanca muhajirin sing do melarat-melarat sing selawase urip ora tau wareg, ora tau ngrasakno roti wijen, ora ngrasakno roti. Kenapa? Ya ini seperti yang sering saya sampaikan ya. Ketika Kanjeng Nabi pertama kali hijrah ke Madinah itu kehidupan berat sekali. Kenapa? Karena orang-orang mukmin ini dalam keadaan terancam sehingga tidak mungkin melakukan perdagangan baik ke Yaman maupun ke Syam seperti yang biasa mereka lakukan ketika dulu mereka tinggal di Makkah. Tidak bisa karena mereka diancam di jalan oleh orang-orang kafir. Pada waktu itu perjalanan harus ditempuh dalam waktu lama dan ada resiko diserang, dirampok di jalan.
Jadi sudah jelas-jelas bahwa orang-orang mukmin dimusuhi semua orang di seluruh jazirah, maka tidak bisa berdagang. Kalau tidak berdagang, ya tidak bisa makan apa-apa selain kurma sama daging kambing atau onta. Roti tidak bisa, karena di Madinah tidak bisa nanam gandum, wijen tidak bisa. Jadi tidak bisa makan roti. Makanya ketika waktu perang Badar itu sampai ketahuan itu. Jadi waktu itu kan Kanjeng Nabi itu menyegat. Nah karena keadaan yang sulit itulah kemudian sedemikian rupa sehingga mereka tidak mungkin bisa bertahan secara ekonomi, tidak bisa mempertahankan hidup dalam keadaan seperti itu sama sekali. Tidak mungkin. Karena tidak bisa mendapatkan bahan untuk membuat pakaian, tidak bisa mendapatkan gandum untuk makanan dan sebagainya. Ya. Maka lalu satu-satunya jalan apa? Yang menyegat rombongan dagang orang Mekah. Makanya Kanjeng Nabi itu sebetulnya juga mikir apa pantas ini aku nyegat rombongan dagang. Bukan sama dengan ngerampok. Ya, tapi kemudian diberi izin oleh Allah uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zalimun. Diizinkan kalian untuk mencegat menyerang mereka karena kalian dizalimi. Kamu tidak mungkin hidup. Itu sahabat-sahabat tidak pernah merasakan roti. Pahlawan-pahlawan perang Badar, pahlawan perang Uhud apa itu tidak pernah merasakan enaknya roti. Makanannya cuma kurma. Sampai ada telik sandi mata-mata dari Mekah yang melihat situasi sekitar Madinah situ, kemudian nemok telek ning kono terus diutek-utek iso niteni wae teleke wong Madinah iki. Ketara kurma tok ngene isine ngono. Itu ketahuan kan enggak pernah makan, makanannya cuma kurma. Sampai ketahuan. Itu. Ya. Nah, Sayyidina Umar gimana ini? Kita ini sekarang sudah punya makanan macam-macam begini. Terus gimana? Apa bagian dari teman-teman kita dulu itu yang syuhada yang sudah wafat sebelum merasakan sama sekali pernah merasakan makan roti seperti ini. Qala ketika sapa Khalid, Sayyidina Khalid bin Malik, lahum al jannah. Niku tetep kedue al fuqara al muhajirin al jannatu tawi swarga. Ya Amirul Mukminin, duh pemimpinnya tiang-tiang mukmin. Ya, buat mereka ya surga wahai Amirul Mukminin. Qala Umar, ketika sapa Umar lain fazu ya. Lain fazu yakti lamun podo mekoleh sapa fuqaraul muhajirin bil jannati kelawan swarga wa kan lan ana apa hadza iki ku haduna bagian kita menah dunya faqad banu mongko yakti pertelo bedane yakti beda kabeh sapa fuqaraul muhajirin minnati nimbang kita baunan kelawan beda mubinan kang pertelo. Wah ya ini jelas ini bedanya antara kita dengan mereka. Para fuqara muhajirin itu mendapatkan surga, bagian kita ya cuma ini makanan ini. Beda sekali antara kita dengan mereka. Ngendikane Sayyidina Umar. Ya. Allah. Ya. Waruwiya lan riwayatake ana Umar radhiyallahu anhu sedene Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku atosa ngorong sapa Sayyidina Umar yauman ing dalam sisi dina pada mongko njaluk sapa Sayyidina Umar bimaan kelawan banyu fa atahu mongko den aturake ing Sayyidina Umar. Mongko ngaturi sepuhu ing Sayyidina Umar sapa rajulun sijine wong lanang adawatun ing wadah banyu fiha kang tetep ing dalem banyu tegese banyu saadah fiha kang tetep ing dalem fiha kang itu tetep ing dalem wadah maun tai banyu nubida kang den cemplungi apa fihi ing dalem banyu
tamarotin ing pira-pira kurma. Jadi air yang dicemplungi kurma supaya ada rasa manisnya. Ya. Sayyidina Umar suatu hari merasa haus, kemudian minta air, coba carikan air haus aku. Nah, orang lalu memberi air satu wadah yang di dalamnya dikasih kurma supaya ada rasa manis dari air itu. Nah ketika melihatnya, falamma qarraba mongko kalane marakake sapa Sayyidina Umar ngarepake hak ing adawah sapa Umar Sayyidina Umar min fihi saking tutuke Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mendekatkan wadah itu ke mulutnya, wajada mongko nemu sapa Sayyidina Umar almaa ing banyu iku baridan adem hilwantur manis. Ketika didekatkan ke mulutnya, belum merasakan air ini begitu segar dan manis. Fa'amsaka mongko mandek ngeker, menahan sapa Sayyidina Umar. Gak situ diunjuk, ndak jadi minum. Waqalan ngendika sapa Sayyidina Umar, Allah, seperti orang yang melihat sesuatu yang enggak enak. Kayak ceritaku nang Nigeria iku bareng wah budeng ngene wah. Sayyidina Umar ini air yang menyegarkan dan manis dan beliau seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Faqala mongko matur sapa ar-rajulu wong, wallahi demi Allah ma alautuhu boten nyembranani kula hu ing banyu ya. Halawatan ing manis ya Amirul Mukminin. Duh pemimpine tiang-tiang mukmin. Lho wallahi demi Allah saya tidak bikin sesuatu yang berbahaya pada air itu. Itu manisnya enggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang buruk. Bukan racun atau apa, itu kurma. Saya tidak sembrono membuatnya manis itu. Faqala mau ngendika sapa Umar radhiyallahu anhu zalika utahe mengkono-mengkono manis iku Allah di perkara manakane kang nyegah apa ladi ingsun minu saking banyu. Wae hakah du cilaka sira, mesakake sira. Laulal akhiratu lamun ora utahe akhirat la syarokna yakti nyekutoni la syaroknakum yakti nyekutoni sapa ingsun ing sira kabeh fi aisikum ing dalem urip sira kabeh. Justru karena enak manisnya air itu yang membuat aku enggak jadi minum. Wah, kamu itu, wah haka itu, wah. Kasihan kamu ini, seandainya bukan karena akhirat, aku pasti ikut-ikutan bergabung dengan kamu semua menikmati dunia ini. Benar maksudnya. Aku akan bergabung dengan kalian hidup dalam kenikmatan dunia ini. Karena apa? Khawatir kalau merasakan terlalu banyak keenaan dunia berkurang keenaan akhiratnya nanti. Wal asyiratu ta kaping 10 mesisan al habsu iku tertahan wal hisabulan hisab walau mulan pemaidu wa ta'yirulan den blejeti fitarkil adabi dalam meninggal adab fi akhdil fuduli ing dalam ngalap luwihan wa talabi syahwatilan golek pira-pira syahwat fa inna dunya mongko dunya iku halal utai halal dunya iku hisabun hisab wa haram dunya iku iqabun siksa wa zinatuha utawi paes-paese dunya iku ilatababin nggawa maring kerusakan ya. Yang ke-10 bahaya yang ke-10 adalah bahwa nanti di akhirat nanti kita tertahan dari surga dan dihisab terlalu banyak kemudian dicela dan ditelanjangi kekurangan aib-aib kita karena kita telah meninggalkan sopan santun dengan makan berlebihan dari dunia ini dan menuruti syahwat karena yang namanya dunia ini yang halal dari dunia ini itu nantinya akan dihisab, yang halal itu dihisab bagaimana ya, apakah berlebihan atau enggak, dapatnya dari mana dan seterusnya, yang halal-halal itu. Sedangkan yang haram sudah karuan, yang haram dari dunia ini
itu nantinya akan mendapat siksa di akhirat. Dan segala macam perhiasan dunia ini akan membawa kepada kerusakan. Fahazi mengkau tawi ikiku jumlatul asyrati gemblengane 10. Wa fi ihdah lan tetep ing dalam salah sijine 10 kifayatun utawi kecukupan liman kedue wong nadura kang nyawang sapa maneh nafsihi maring awake dhewe man. Ini 10 macam bahaya yang sudah disebutkan seluruhnya dan sebetulnya satu saja sudah cukup untuk menjadi perhatian dari orang yang waspada, yang memperhatikan dirinya. Fa'alaika maka wajib ing atase sira ayyuhal mustahidu he wong kang berjuang bil ihtiyati kelan ngati-ngati al balighi kang tuntas fil quti ing dalam panganan kaila taqa supaya yen to ora tumiba sira fi haramin ing dalam haram au subhatin tuwa subhat wa fayal zamaka mongko yen to wajib ing sira al adabu adab ya summa bil iktisari nuli wajib ing atase sira kelawan nyitikake minal halal saing perkara halal alama ing atase barang yakunu kang ana pemaku udatan sangu ala ibadatillah ing atase ngibadah marang Allah taala. Fala taqa mongko supaya yen to ora tumiba sira fisarrin ing dalem keelekan. Fatapqa mongko langgeng sira fil habsi ing dalem tertahan dari surga. Wallahu ta'ala Gusti Allah wali taufiq zat kang nguasani pitulungan. Maka wajib bagi kamu wahai orang yang sedang berjuang dalam ibadah untuk berhati-hati secara sungguh-sungguh, secara tuntas, secara mentok di dalam makananmu supaya kamu tidak terjatuh ke dalam makan hal yang haram atau syubhat sehingga wajib mendapatkan azab wal iyadzubillah. Dan kemudian juga wajib kamu menyedikitkan makan yang halal, cukup hanya pada hanya pada apa yang kamu butuhkan sebagai bekal untuk beribadah. Asalkan dengan makanan yang segitu kamu sudah cukup untuk membuatmu mampu beribadah, ya sudah, tidak usah ditambahi lagi supaya kamu tidak terjatuh dalam kejelekan sehingga kamu tertahan di dalam hisab, tidak bisa segera menemui surga Allah nanti wal iyadzubillah wallahu waliyut taufiq wallahu a'lam.